tengah-tengah kebodohan saya. Jadi saya tuh nggak tahu bahwa itu bisa dilacak. Ya masa kita kesel-kesel sebel kayak gue dulu sama Ayu Dewi pernah kan sebel-sebel Ayu unfollow gue unfollow. Ya pernah lah gitu-gitu kan. Orang kemarin aja ada gue liat artis siapa yang udah deket banget ternyata nggak follow si teman artisnya gitu. Maksud gue ya biasa aja. Tapi mungkin karena suami. Tapi bodohnya gue terus teman si Luna tuh bilang lagi lo harusnya di close friend dong. Gue kagak ngerti close friendan. Tapi gue denger close friend juga sering bocor ya kan. Ya pokoknya gue lagi sebel gue unfollow aja. Nah ternyata dia unfollow gue juga. Dia makin sebel sama gue. Ada yang capture gue diundang ke talk show. Lu unfollow Tyson? Enggak, ini ada captionnya Anjoy. Wow, aku sangat-sangat bodoh, aku tidak mengerti. Ya udah, tapi aku nggak mau bohong, memang sempat unfollow dia, tapi udah follow dia lagi. Karena yang namanya rumah tangga 11 tahun, Bo, menurut Ngana, ya ada sebel-sebelnya juga lah gitu. Untuk mengatasi mungkin Emang lu cinta mulu sama laki lo, berbunga-bunga gila kali ya. Ada lah saat-saatnya kesel banget ya, wajar kan gitu loh. Biarkan dia sebentar di Australia. Nanti kan juga balik lagi kami rukun kembali gitu. untuk mengatasi kalau sebel-sebelan lagi berantem kayak gitu, kakak gimana sih kak triknya? Kalau rumah tangga udah lama harus kebahagiaan itu kan diusahakan. Tidak datang dengan sendiri. Mungkin kalau orang belum nikah tuh nggak ngerti. Orang kalau nikah udah lama sudah mengerti lah. Semua itu diusahakan. Jadi ya buat aku dua belah pihak harus mengusahakan sama-sama gitu aja. Nah, Melanie sendiri shock nggak nih diberitakan kapan di netizen gitu? Wah, Tahu, gue dicibir, gue bikin TikTok dicibir katanya, oh Melanie sekarang mau berenang. Apaan sih orang itu cuma TikTokan kata gue, reels ya. Terus udah gitu nggak ada suami juga kan bukan berarti karena kita berpisah, karena emang suamiku berpisah secara fisik, suamiku di Australia gitu. Nggak pernah kelihatan lagi fotonya di Instagram, berarti pasti udah punya. Ya enggak lagi, lalu secetek itu emang rumah tangga gitu aja. berarti bisa diklarifikasi langsung dari Kak Melanie ya, baik-baik aja semuanya. Iya, mungkin kalau dibilang, oh we are 100% oke, iya kan nggak selalu, namanya juga rumah tangga, pasti ada gesek. Nggak, kalau baik-baik banget nggak mungkin unfollow suaminya, kan wajar kan, tapi maksudnya kalau dibilang kita akan bercerai, enggak lah gitu, tapi ya namanya sebel-sebelan suami istri wajar banget, satu Batak, satu Australia, menurut lo ya kan, susah lah gitu. Masih LDR, baliknya belum tahu kapan to be exact, karena kalau aku bilang 2 bulan ternyata belum balik juga, kan menemani kakak ipar aku yang sedang menjalani kemoterapi dan radiasi kanker payudara. Jadi kalau dibilang kenapa lama, ya pasti lama karena kan menemani, karena cycle-nya tuh lumayan panjang gitu. Dibilang baliknya kapan, ya tadi lagi kalau wartawan nanya, aku takutnya bilang 2 bulan, terus belum balik lagi, katanya kemarin 2 bulan gitu kan, jadi belum tahu kapan, tapi mudah-mudahan sih sebelum anakku yang kecil, si Courage ulang tahun, pengennya udah balik. Komunikasi mungkin gak seintens ini ya kalau di sini kan, karena kan long distance. Kayak tadi misalnya dia telepon nggak keangkat karena kan akunya syuting dari siang dari jam 12 belum berhenti gitu kan, sampai sekarang nih Bang Hotman udah nunggu di bawah, jadi ya kadang-kadang paling aku bilang lagi syuting, kasih foto gitu aja. Tapi kemarin ada kabar soal kakak katanya pisah, itu gimana sih kak? Enggak lah, kalau pisah enggak sama sekali. We're still together, we're still married. Saya masih istrinya Tyson. Kalau dibilang mungkin ada gosip-gosip. Soalnya saya lucu. Kemarin siapa teman saya lagi bikin reels gitu lucu-lucuan, terus dia ngetik gitu Melanie Ricardo, itu yang keluar pertama kali tuh Melanie Ricardo itu yang pertama kali, maksudnya itu keyword pertama. Gila, nggak ada yang lain apa gitu, tapi ya udahlah, maksudnya agen kan tidak bisa mengkontrol opini orang lain kan, karena mungkin dilihatnya dari pas Natal aku nggak bareng-bareng segala macam gitu, terus kan suka ada isu-isu juga fotonya begini-begini, terus misalnya kalau aku foto nggak pernah ada suamiku gitu, terus kalau misalnya bikin TikTok sama siapa, wah ini sama ini, ya, enggak lah gitu, kecuali gue udah ada foto berdua terus sama laki-laki lain terus gue menikah barulah gitu, ini kan enggak gitu. Aduh, aku tuh susah banget ya sebenarnya, kan aku tuh soalnya terlahir bukan petit, bukan kurus ya. Aku terlahir memang dengan badan yang memang kan gesture-nya atau big bones gitu. Jadi kalau bahasa anak di Indonesianya tuh adalah bongsor gitu. Jadi itu mungkin membuat, karena frame badanku sudah besar, 5 menit mas, 5 menit. Jadi gue ngerasanya tuh lebih susah gitu. Tapi ya menurut aku walaupun sekarang aku belum kurus seperti ya, bukan kurus, maksudnya belum berat badan yang aku inginkan, tapi menurut aku sih udah achievement. Kenapa? Karena kan nggak bisa compare sama orang lain, karena mungkin aku tidak akan pernah, mungkin nggak bisa semudah sampai ke berat badan misalnya Rina Nose, karena kan beda-beda, tipe badan perempuan kan beda-beda. Tapi buat aku sepanjang sehat, aku yang ngerasa lebih feeling good about my body, about my health gitu. Buat aku itu udah achievement tersendiri di usia yang sudah tidak muda lagi. Kenapa? Karena makin kita tua tuh ternyata metabolisme badan tuh semakin melambat gitu. Kayaknya kalau dulu tuh diet sedikit gampang gitu nurun berat badan, sekarang tuh aduh susah ya gitu.
Jadi kalau aku tuh akhirnya kan ke dokter kemarin ya, diatur pola makannya dokter gizi, dan olahraga sih harus ya. Walaupun cuma misalnya 25 menit, 30 menit, pokoknya aku harus jalan, nggak lari ya, jalan karena kan aku udah 41, udah jalan, berenang, terus udah gitu bicycle, sepeda gitu, angkat beban, lifting weight, pokoknya harus olahraga enggak gitu tiap harinya. Kalau makanan mungkin ada dijaga? Makan harus dijaga of course, karena kalau makan nggak dijaga mau olahraga kayak apa tetap aja sih pasti ambiar gitu. Jadi makan nasi merah dan shiratake, terus tetap bisa harus nikmatin hidup, tapi aku intermittent fasting. Karena aku pengen, kemarin sebenarnya lebih ke pembuktian kepada diri sendiri ya. Karena di usiaku 41, 5 menit sayang, di usiaku 41 ini, aku masih bisa feeling good about my body, terus masih bisa kelihatan tetap lebih sehat, itu yang paling pentingnya. Dan juga harus tetap kelihatan, gak kalah sama anak muda gitu, walaupun sesuai dengan usianya, jangan yang gila-gila juga. Kalau suami mas, memang kan suamiku tuh senangnya hidup sehat, jadi suamiku sepanjang itu sehat, dia pasti go for it gitu. Tapi kalau misalnya akunya tersiksa dari segala macam, dia pasti bilangnya jangan gitu. Sudah turun berapa berat badan? Sebenarnya berat badan nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan mungkin, tapi karena air di badan juga berkurang, terus juga membentuk otot, jadi kelihatannya orang pasti bilangnya kurusan. Padahal sebenarnya berat badan nggak terlalu banyak banget, paling cuma sekitar 5 kilo gitu. Tyson seneng pastilah, tapi karena lagi nggak di sini, jadi kan tidak bisa melihat langsung gitu, bagaimana nggak bisa mensupport aku langsung gitu. Tapi ke Amel Iya, paling dia ngeliat di foto ya, tapi kan nggak tiap hari aku juga report apa segala macam. Tapi aku bilang aku dokter gizi apa segala macam, terus dia bilang ngapain, kamu juga udah oke kok kemarin-kemarin. Nggak, aku pengen nurunin lagi berat badannya gini-gini. Oh ya udah, pokoknya asal sepanjang you're happy doing it, don't force yourself too hard gitu. Dia pokoknya fully support. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.